klik di sini tentu harus diberikan perintah agar dia pindah ke halaman yang kita inginkan. Nah, yang kita inginkan adalah halaman edit. Oke. Nah, halaman edit di sini kita buat dulu. Ini tampilannya mirip seperti pada bagian print. Jadi kita bisa kopas saja, ambil copy, kita masukkan ke bagian edit. Nah, cuman bedanya kita ganti ya edit. Jadi kita kopas saja dari halaman editnya karena ini mirip. Nah, cuman bedanya di bagian edit ini ya menggunakan metode fetch. Kalau yang sebelumnya kan kita menggunakan metode post. Oke. Jadi dalam pemrograman web ya ada jenis-jenis metode pengiriman data. Ada yang tahu nggak apa aja? Ya, post, fetch atau put, dan delete. Oke, ini adalah jenis-jenis metode yang ada dalam pemrograman web dan punya fungsi masing-masing. Kalau get ini untuk apa? Ada yang tahu? Untuk bukan masalah data kelihatan atau enggak, gitu ya. Ya. Fungsi dari get, tujuan kita menggunakan get itu adalah ketika kita ingin meminta data dari server. Makanya get itu artinya apa? Mendapatkan. Jadi kalau misalnya kalian ingin, contoh ya, nanti waktu kita mau buat event yang tombol edit tadi, maka yang kita gunakan adalah get. Karena kita meminta data dari server untuk kita masukkan di dalam form. Ya. Jadi seperti halnya ketika kalian mau pindah halaman satu ke halaman yang lainnya. Ketika kalian klik tombol lalu pindah ke halaman berikutnya, kan kalian meminta tampilan halaman yang kedua. Karena namanya meminta berarti kita menggunakan metode get. Oke, paham ya seperti itu ya. Kalau post berarti kita mau ngapain? Post itu artinya apa? Mengirim data, ya. Nah, mengirim data ini sifatnya adalah mengirim data yang baru. Ketika kita mau menyimpan data baru, maka yang tadi pada bagian PostScript, ya kan metodenya kita gunakan apa? Post. Post ini bukan nama apa? Nama entitasnya ya, kan ya. Post di sini adalah metode. Ketika kita ingin menyimpan data baru, maka kita gunakan yang post. Ya. Lalu ada fetch atau put. Ini kita gunakan untuk mengupdate data. Jadi datanya sudah ada, kita ingin ubah. Maka metode yang kita gunakan adalah yang fetch atau put, gitu ya. Lalu yang terakhir adalah delete. Ya jelas tujuannya untuk meminta penghapusan data di server. Ingat ya, ini adalah aplikasi klien server. Ada aplikasi yang dibuat di sisi server dan ada aplikasi yang dibuat di sisi klien. Perintah yang kita tulis di sini dan perintah exec ini perintah apa? Klien atau server? Klien. Yang servernya yang mana? Controller. Harus bisa bedain dulu. Ini makanya konsep ini harus kalian pahami dulu, ya, supaya kalian tahu ranah kode program yang harus kalian buat bertindak sebagai apa. Kalian harus tahu dulu ini posisinya sebagai klien atau sebagai server. Paham nggak nih klien server? Klien itu siapa? Server itu siapa? Ya.
klien, pengguna, server, penyedia, ya kan? Oke. Ini loh, kalian bayangkan dalam pikiran kalian, ini kan misalnya kita sebut namanya server. Servernya cuma ada banyak atau satu? Ada banyak atau satu server? Oke. Server ya satu. Kalau banyak itu maksudnya direplikasi ya. Kalau kliennya ada banyak atau satu? Ya. Ini klien namanya. Klien itu kita sederhananya sebut pengguna aplikasi website. Itu namanya klien. Ya. Disitulah tampilan aplikasi website kita muncul. Itu kita sebut sebagai klien. Pahami dulu ini. Walaupun ketika kita ngoding, klien servernya kan masih seolah-olah jadi satu ya. Karena kalian ngodingnya di situ juga komputer kalian juga, kalian nyoba di komputer kalian juga, gitu kan? Jadi server dan kliennya berada pada satu laptop, oke ya. Tapi pada dasarnya ketika mau di production atau digunakan secara umum, ya konsep arsitekturnya ya servernya satu, kliennya bisa banyak, oke ya. Nah, makanya kita sebut ini sebagai client server. Ada kode program yang bertindak sebagai server dan ada kode program yang bertindak sebagai client. Ya, di Laravel perintah kode program client dan server itu memang berada pada satu project yang sama. Oke, ya. Memang sih nanti ketika kalian, ini saya ceritakan sedikit ya. Nanti ketika kalian bekerja secara profesional sebagai programmer di luar sana, bisa saja aplikasi klien itu dengan server berbeda. Misalnya kliennya pakai React, servernya pakai Golang. Servernya bisa aja ada yang bisa macam-macam. Bisa pakai Golang, bisa pakai PHP, bisa pakai Java Spring Boot gitu ya, bisa pakai Python, itu menjadi server. Sedangkan kliennya itu ya misalnya kalian buat pakai React, kalian buat pakai Vue.js, kalian buat pakai HTML JavaScript, kalian buat pakai mobile application. Nah, itu adalah bahasa-bahasa di sisi klien. Gitu ya. Nah, jadi gini, kalian karena kita di Laravel ini kita jadikan satu, jadi kalian jangan bingung lagi nih. Perintah yang ada di bagian resource yang ada di CSS, JS, kemudian Vue, ya itu adalah perintah sisi klien yang nanti akan muncul di sisi pengguna, gitu ya. Sedangkan yang perintah yang kita tulis di atas yang di bagian controller model gitu ya, itu adalah perintah yang ada di sisi server. Dia bertindak sebagai server. Server itu nggak ada tampilan. Dia hanya bertugas untuk kirim atau terima data aja. Sedangkan yang punya tampilan adalah kode program sisi klien. Gitu. Ya. Jadi sederhananya tampilan itu adalah kode di sisi klien. Sedangkan prosesan yang nyimpan data, menerima data, proses data semuanya itu adalah sisi server. Ya, baik. Jadi gini, di sini ya, yang kita sedang akan kerjakan adalah di sisi klien. Klien bisa nggak nyimpan data? Nggak bisa. Ya. Pahami. Yang bisa nyimpan data siapa? Server. Oke. Supaya data bisa disimpan, apa yang harus dilakukan sama klien? Ya, ngirim data kepada server. Masalah penyimpanan itu dilakukan di sisi server. Oke. Jadi gini, saya kasih cerita sedikit yang analoginya. Kalian pisah
Ini untuk yang edit. Oke. Kita gunakan yang patch, kita tidak akan gunakan yang post. Jadi kita post kita hilangkan, kita ganti yang patch seperti ini. Oke. Sedangkan post yang ada di sini, tahu ini apa? Post yang mana? Post yang ada di dalam web roots-nya. Jadi jangan sampai bingung ya, post yang di sini maksudnya siapa? Bukan metodenya, tapi adalah entitasnya. Karena kemarin kita ada buat tabel atau entitas post, ya. Makanya ada post controller di sini. Saya ingin kalian itu bisa membedakan yang mana entitasnya, yang mana metodenya. Oke. Nah, di sini post di sini berarti ini adalah entitas. Post di sini berarti menunjuk entitas yang akan terhubung ke dalam post controller. Seperti itu ya. Nah, maka ada client view namanya post di sini, di mana untuk mengaksesnya kita mengarahkan pakai post index untuk halaman awalnya yang pilih data seperti ini. Ini namanya post index kan. Lalu ada post read ya, ini untuk menampilkan halaman tambah data. Ini post read nih yang kemarin kita buat nih. Oke. Lalu yang hari ini kita akan buat adalah pada bagian editnya, ya, yaitu di bagian post edit. Nah, tentu di sini waktu saya aksis, ya, kita akan tambahkan di sini inersia router visit. Oke, seperti ini. Nah, ini kata kuncinya ini ya. Oke. Inersia router visit. Ini perintahnya dari mana sih? Oke, kalian jangan sampai kayak kerbau cucuk hidung. Contohnya begini, nanti diikutin klop ini tanpa asal usul. Asal usulnya dari mana? Inersia ini adalah perintah import yang kita buat di atas ini. Import bintang as inersia from at inersia js garis-miring react. Nah, inersia ini boleh kalian gunakan istilah kalian masing-masing. X, Y, Z boleh? Boleh. Dengan catatan bahwa di sini menjadi X, Y, Z. Ya. Dan di sini nanti kalian gunakan jadi X, Y, Z router visit seperti ini. Oke? Ya. Nah, di sini di visit ini apa yang kita harus isikan, yaitu adalah route yang mengarah ke edit. Taunya dari mana? Sekarang kalau kalian pengen tahu apa saja routes yang ada di project kalian, bisa kasih perintah apa? Ada yang tahu? PHP artisan route list. Or serve itu untuk menjalankan aplikasi. Makanya di Laravel kita itu nggak perlu pakai SAMPP, nggak perlu. Ya, kenapa? Tahu nggak alasannya? Kalian bisa gunakan perintah PHP artisan route list. Nah, ini akan muncul nih rootesnya apa aja. Contoh, pada post itu sampai di sini ya. Oke, apa aja nih? Lihat di sini depannya. Get post, get put atau patch, delete, get. Ya. Get berarti sifatnya adalah meminta. Nah, kita lihat di sini. Ke post controller index. Post controller index kita kan sudah lihat tadi ya, bahwa ini controller untuk menampilkan halaman tabel. Post lari kemana? Store berarti untuk apa? Nyimpan data baru. Oke. Ada create ini kan kita buat untuk menampilkan formnya ya, menampilkan form. Lalu ada
perintahnya show. Nah, show ini untuk menampilkan data, ya, menampilkan data. Misalnya kita mau pilih lihat data detail, misalnya kita bisa gunakan yang post show yang ini. Ini perintahnya gunakan seperti ini. Ada parameter postnya. Ini lihat namanya post ya, yang dibuatkan dia. Nanti kita akan lihat, pastikan gitu ya. Oke, apa sih maksud dari post yang ini yang dikasih Kurawal ini? Ini adalah primary key dari entitas postnya. Primary key-nya, primary key-nya apa? Field primary key-nya tabel post apa? ID, ya kan? Ya enggak? Ya dong. Kalau kalian ragu, kalian bisa lihat di bagian migration-nya, yaitu di bagian post script. Kita bisa lihat di sini. Primary-nya adalah oke ya. Nah, jadi kita tuliskan ID-nya di sini. Kita ganti ID. ID dapat dari mana ya? Yaitu kalau kalian lihat ya, ID ini nih. Namanya kan nih kayak gini ya, post ID. Kalian tuliskan di bawah di dalam sini, ya. Jadi post titik ID seperti ini, ya. Metodenya, kalau di sini visit, ini biasanya definisinya sudah pasti get. Kalau visit ya, itu sudah pasti get. Nah seperti ini. Oke, sekarang kita coba, kita simpan, lalu kita tes. Ketika kita klik tombol ini, oke, ada respon di atas ini, ya kan? Tapi tidak berpindah. Ini karena di bagian controller yang belum kita kasih perintah. Nah, itu maksudnya. Oke, kita cek di bagian controller, yaitu di bagian edit. Nih, masih kosong kan? Kosong. Perintahnya apa? Perintahnya kita tampilkan halaman yang post edit ini. Ya. Caranya gimana? Return inersia render, kita arahkan. Nama foldernya adalah, kita lihat post ya. Tuliskan di sini post. Nama filenya adalah post strip edit. Post strip edit seperti ini. Oke. Kayak gini ya. Nah, di dalamnya adalah data yang mau kita munculkan. Kan waktu kita mau edit, harusnya kan di dalam form kita muncul data yang mau diedit ya. Jangan sampai data kosong kan. Maka kita harus kirimkan datanya. Misalnya post ini. Oke. Post ini bebas ya. Misalnya kita kasih data, post ini dapat dari mana? Dari sini. Dari parameter yang di atas. Nah, ini saya mau kasih tahu kepada kalian. Nama yang ada di sini POSTS ya. Bisa kalian lihat itu harus sama dengan yang ada di sini. Itu sama tuh ini. Ya, beda. Ini kalau kita paksain error. Kalian tahu jangan terlalu mentah-mentah gitu ya. Jangan sampai kalian kecelek nih. Nah. Oke. Sedangkan post yang di sini ini adalah modelnya. Nih, model yang kita udah buat kemarin. Ya. Jadi supaya kalian tahu ini terhubung atau tidak, kalian bisa tekan kontrol, klik di bagian post ini, klik. Muncul nggak modelnya? Kalau muncul ini berarti sudah terhubung. Kalau nggak muncul, misalnya ini salah nih ya, contoh seperti ini. Kalian tekan kontrol, kalian klik untuk tidak akan nyambung nih. Ya, ini cara makainya. Oke? Di sini pastikan namanya harus sama dengan yang ada di rootsnya. Jadi kalau di sini post biasa, maka di sini harus post biasa. Oke? Paham? Oke, paham. Nah, kita akan tes, tapi tentu saja ketika kita masuk nanti ke dalam post edit, ya, karena kita lihat di sini belum ada perintah untuk mencocokkan nilai, tentu
efeknya adalah ketika kita klik, dia masuk ke form edit, tapi datanya belum muncul. Jadi gini, logikanya gini, si backend udah kirim data, tapi si front end-nya belum terima, belum dimasukkan ke field-nya. Paham ya? Ya kan? Jadi konsepnya sederhana. Jadi kalian harus menalarinya juga. Nggak mungkin langsung otomatis ujuk-ujuk nampil. Dia tahu yang mana kontennya, dia mana tahu mana media URL, dan dia juga nggak tahu yang mana media tag. Jadi kalau kita nggak nuliskan, dia nggak akan tahu di mana posisi seharusnya. Oke. Sekarang kita tangkap dulu datanya. Gimana cara nangkap datanya? Misalnya, post kita ambil dari seperti ini, ya. Ini inersia, itu use page props titik data. Oke, maksudnya gimana sih? Data itu harus sama dengan yang ada di controller sini. Ini kita kasih data ya, maka waktu nangkapnya juga pakai data. Kalau kalian ngirimnya misalkan pakai XYZ, boleh? Boleh. Tapi dengan catatan menerimanya juga harus pakai XYZ. Paham? Ya. Nah, post ini bebas saja ya. DEF misalnya boleh? Boleh. Asal nanti di bawahnya kita gunakan DEF. Kayak gitu. Oke. Nah, sekarang kita akan tes. Di sini kita baru nangkap data ya. Seperti yang tadi saya bilang, kita baru nangkap data. Tapi tidak dimunculkan ke dalam field ini. Ini perintah-perintah ini belum kita modifikasi. Maka kalau kita lakukan edit lagi, masih kosong nih. Kita baru nangkap datanya, tapi belum diletakkan ke field-fieldnya ini. Nah, kita letakkan. Caranya gimana? Nih, di bagian data di sini, ya, kita bisa gunakan pada bagian ini konten, misalnya def titik konten, ini ya. Oh ya, di sini jangan lupa kasih any. Nah, seperti ini ya, kasih any. Karena di TSX agak lebih strict ya, kalau tidak ada tipe datanya. Jadi kalau kalian pakai JavaScript atau JSX itu mungkin boleh langsung seperti tadi. Tapi kalau di TSX kalian harus tambahkan as any seperti ini. Ya. Oke, kita tambahkan lagi def titik media URL, ya, sama di bagian sini def media type. Samakan aja. Def sama dengan ini ya. Ini pasti sama. Karena kita menggunakan nama yang sama dengan yang ada di field kolom database. Oke, sekarang kita tes lagi, edit. Ini belum muncul karena data ini belum kita gunakan. Nah, datanya sebenarnya kata kuncinya di sini juga. Jadi selain daripada kalian isi di sini, kalian harus gunakan data ini ke bagian masing-masing fieldnya. Caranya gimana? Ini value sama dengan data titik konten. Ini ya. Sekarang kita coba yang ini DASD kita klik edit, muncul DASD ya kan? Yang ini kita klik maka muncul ya. Itu karena kita sudah sambungkan ke value. Nah, sedangkan yang bawah media URL ini belum muncul ya. Ini karena di bagian media URL belum kita tambahkan value-nya seperti ini. Gitu ya. Nah, sekarang kita tes. Edit, ini sudah muncul. Ya. Lalu di bagian ini
value media type seperti ini. Ya. Yang akhirnya oke. Nah, di sini coba kita klik submit. Ini belum nyambung. Karena apa? Ada yang tahu? Oke. Jadi gini. Kita lihat, kita kan mau edit data ya. Ini ya, kita mau edit data. Kita cari yang patch. Di sini input atau patch. Lihat perintahnya apa? Post garis miring ID postnya. Kita cek di bagian pengiriman data. Patch-nya sama? Bedanya kurang apa? Kurang ID-nya. Oke, ini kita kurang ID. Oke, ID-nya dapat dari mana? Dari data yang dikirimkan oleh server, yaitu kita sebutnya DEF, ya. Kita ambil yang fieldnya ID-nya. Nah, seperti ini. Oke, kita tes lagi nih. Udah diganti ya. Kita coba lagi. Kok nggak langsung nyimpan ya? Apa yang kurang? Controllernya belum kita buat untuk yang up. Sederhana, sederhana. Lengkapin datanya. Caranya gimana? Post ini ya. Lihat di sini namanya post. Kita samain. Post. Kita mau simpan apa aja? Konten, media URL sama media type. Konten sama dengan ini media URL sama media type. Save. Ini maksudnya apa? Kita ingin, kan namanya update, kita ingin merubah apa yang sudah ada dengan data yang baru. Ya. Post yang ada di sini ini adalah data yang berhasil diambil, yang akan diedit tadi. Jadi data yang lama akan diisikan dengan data yang baru. Request itu kan data yang dari form tadi ya, yang dari klien ya, itu akan disimpan ke dalam konten. Begitu juga media URL yang dari klien akan disimpan ke dalam media URL. Media tab yang dari klien akan disimpan juga ke dalam media tab yang kita simpan. Setelah simpan, kita ingin kembali lagi ke halaman depan, ya. Maka kita kasih return redirect. Kemana? To ke URL post. URL post itu kan tadi yang di sini ya. Kalau kita lihat post ini yang di depan ini. Nah, ini post, maka namanya adalah post. Jadi kita mau balik lagi ke sini, gitu ya. Sekarang kita tes lagi. Kita klik edit. Oke, kita X 1 2 3 begini kan. Kita kasih sembarangan, kita kasih teks. Oke, kita udah ganti kontennya kan. Coba kita simpan satu. Nah, ini lihat sudah berubah. Kita edit sekarang sudah data yang tadi baru sekali. Gampang sekali. Ya, itu ada efeknya. Kita kasih perintahnya di bagian mana? Perintah ini di mana? Di halaman apa? Di halaman index. Ya. Oke, kita fokus index. Kita cari button yang hapus nih. Ya, button hapus. Kita tambahkan apa? On. Pastikan huruf on kecil C besar. Karena kalau on kliknya C kecil ini kebanyakan ya, saya ceritakan aja. Banyak yang salah tulis, dia nggak jalan-jalan nih Pak. Oh jalan Pak. Salah, makanya saya bilang deh pasti nanti ada. Jalan Pak. Oke, kita buat seperti ini ya. Nah, jadi cara membuatnya kayak gini. Di dalam kurung awal ini, buka kurung, tutup kurung, panah, kurung buka, kurung tutup. Nah, di tengah-tengahnya baru kalian add. Ya. Oke. Kita butuh apa? Metode delete.
Jadi jalankan XYZ router titik delete seperti ini. Delete-nya kemana? Nih kalian lihat di sini delete post garis miring ID postnya. Nah seperti ini. Oke. Nah, cuma kalau ini diklik langsung diklik, pastinya datanya langsung habis, langsung hilang nantinya. Tapi karena ini perintah post controllernya belum kita buat perintahnya, nih ini masih kosong kan? Lihat delete ini masuk kemana? Destroy. Ini masih di sini. Ini masih kosong ya. Jadi kalau ini masih kosong, kalian klik pun tidak akan punya efek. Ya, jadi tolong pahami, walaupun kalian sudah buatkan perintah untuk delete di sini, ini kan baru sisi klien ya, tapi sisi servernya belum ada bertindak, maka tidak akan punya efek apa-apa. Makanya ini saya tekankan, kalian harus pikirin perintah klien sama perintah server. Perintah klien sudah kalian tuliskan, tapi di server belum ada, maka tidak akan punya hasil. Ya, oke. Perintah delete gimana? Gampang, cuma gini doang. Post delete, ya. Ini perintah untuk hapus datanya. Nah, kalau ini perintah untuk apa kira-kira? Untuk kembali lagi ke halaman awal lagi. Ya. Sekarang kita coba ya. Nih, klik. Kok nggak hilang ya? Apa yang salah? Ininya. Ada ya, karena apa? Karena di sini ya post biasa, jadi nggak boleh ada itu campur. Coba kita lagi refresh dulu ya. Apa? Oke, coba langsung saja praktekkan ya. Kalian buat tampilin datanya. Ini ngambil data pakai ini kan ya. Ya, wali ini. Maju. Silakan maju. Training. Dan maju. Apa sih dia? Mana belum video kan ya? Jurnalnya udah dimasukin ke Mindway dulu. Setelah itu kan nanti di sini terbit. Contohnya kamu nyari Badea. Anggaplah ini Badea ya. Kamu search, nanti Badea ada, kamu klik. Insert satu citation. Udah kayak gitu dia. Caranya gini. Insert bibliografi.